Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Wafid. Saya utusan dari Min Kota Bima. Pada hari ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Lagolo. Di sebuah desa tinggallah sepasang suami istri yang sangat kaya. Akan tetapi sudah lama mereka menikah, belum dikaruniai anak. Hal inilah yang membuat mereka sangat sedih. Pada suatu hari, sang suami berkata kepada istrinya, "Istriku, kekayaan kita yang begini banyak tidak akan ada yang mewarisnya jika kita sudah tiada." Mendengar kata-kata suaminya, sang istri menjadi sangat sedih. Sang istri pun menjawab, "Aku pun sudah lama memikirkannya, akan tetapi aku tidak berani mengatakannya kepada kakak. Aku takut kakak tersinggung." Mulai hari itu mereka berdoa dan berdoa, memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa agar diberikan seorang anak. Akhirnya doa itu pun terkabulkan. Sang istri melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Lagolo. Sejak kecil, Lagolo selalu dimanjakan oleh kedua orang tuanya. Akibatnya, Lagolo menjadi anak yang nakal dan manja. Hampir setiap hari, Lagolo berkelahi dengan teman-temannya. Lagolo pun melawan orang tuanya. Hal inilah yang membuat orang tua Lagolo semakin sedih. Pada suatu hari, saat orang tua Lagolo sedang memperbincangkan anaknya, sang suami berkata, "Dahulu aku menamakan anak kita Lagolo, yang berarti bersenjatakan golok, agar saat besar ia dapat membuka lahan baru untuk keluarga kita." Mendengar kata-kata suaminya, sang istri menjadi sangat sedih. Dan mereka pun bersepakat untuk membuang anaknya. Pada suatu hari, sang ibu memasak makanan yang banyak, enak, dan lezat-lezat. Melihat ibunya memasak, Lagolo pun bertanya, "Ibu, untuk apa makanan yang banyak dan lezat ini? Apakah di rumah kita akan ada acara?" Sang ibu pun menjawab, "Tidak anakku, semua makanan ini akan dijadikan bekal untuk ayahmu dan engkau pergi ke hutan mencari kayu bakar bersama. Sepertiga makanan yang telah dimasak boleh dimakan oleh Lagolo. Dalam waktu sekejap, makanan yang telah disiapkan untuk Lagolo habis dilahapnya." Dengan membawa parang, mereka berangkat ke hutan mencari kayu bakar. Sesampainya di tengah hutan, sang ayah berkata, "Wahai anakku, inilah kayu wowo yang banyak cabangnya. Jika kita memotong satu pohon ini, maka kita akan mendapat banyak sekali kayu bakar. Agar tidak rusak, engkau harus menahannya." "Ya ayah," jawab Lagolo. Begitu pohon itu ditebang, Lagolo menahannya dengan sekuat tenaga. Akan tetapi, karena pohon itu terlalu berat, tubuh Lagolo hancur tertindih pohon itu. Setelah beberapa saat menunggu dan tidak ada tanda-tanda Lagolo hidup, senanglah hati sang ayah. Sang ayah pun kembali pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, sang ayah menceritakan semua yang telah terjadi kepada istrinya. Keesokan harinya, sang ayah menyembelih seekor kambing jantan untuk doa arwah anaknya Lagolo. Ketika tamu akan diundang secara lisan, orang tua Lagolo kaget karena melihat anaknya telah berada di depan mereka. Kemudian semua makanan yang telah disiapkan untuk para tamu dilahap habis oleh Lagolo. Setelah peristiwa itu, perangai Lagolo tidak berubah sama sekali. Akan tetapi, kenakalannya semakin menjadi-jadi. Hal inilah
yang membuat orang tua Lagolo semakin sedih. Dan mereka pun bersepakat untuk membuang anaknya ke hutan yang lebih jauh. Seperti biasa, pada suatu hari sang ibu memasak makanan yang enak, banyak, dan lezat-lezat. Akan tetapi kali ini sang ayah membawa sebuah ponda labu air yang sudah kering. Ponda ini dapat mengeluarkan suara "ho", seperti suara orang menjawab panggilan ketika ditiup atau tertiup. Berangkatlah mereka menuju hutan. Sesampainya di tengah hutan, Lagolo melihat sebuah pohon duet yang buahnya sudah enak, masak, dan ranum-ranum. Lagolo tidak tahan melihat pohon duet itu. Lagolo pun memanjat pohon itu. Setelah beberapa saat, Lagolo memanggil ayahnya. "Ayah!" "Oh!" jawab Lagolo. Tenanglah hati Lagolo. Dan Lagolo pun memakan kembali buah duet itu sampai puas. Setelah puas memakan buah duet, Lagolo kembali mencari ayahnya ke arah suara "ho" tadi. Akan tetapi yang ditemukannya adalah sebuah ponda labu air yang sudah kering. Mulai saat itu, Lagolo sadar bahwa ia sengaja dibuang oleh kedua orang tuanya karena tabiatnya yang buruk. Lagolo mencoba pulang, akan tetapi tidak bisa. Lagolo malah semakin tersesat ke dalam hutan. Pada suatu hari, Lagolo bertemu dengan seseorang yang bernama Sandari. Setelah tidak lama bercakap-cakap, terdengarlah suara orang sedang bercakap-cakap dari kejauhan. Makin lama makin jelas. Ternyata kedua orang itu bernama La Bongo dan La Ngepe. Mereka adalah anak-anak yang sengaja dibuang oleh orang tuanya karena tabiatnya yang buruk. Mereka pun menjadi sahabat. Mulai hari itu mereka harus berjuang bersama-sama untuk mencari umbi-umbian dan buah-buahan untuk bertahan hidup. Pada suatu hari, Lagolo bertemu dengan seekor rusa yang sangat pandai dan sangat cepat berlarinya. Lagolo ingin memiliki ilmu berlari seperti rusa itu. Lagolo bertanya kepada rusa, "Wahai rusa, maukah engkau mengajarkan kami ilmu berlarimu?" "Baiklah, tentu saja," jawab sang rusa. Lagolo pun mendapatkan ilmu berlari seperti rusa. Tidak lama kemudian, Lagolo bertemu lagi dengan seekor beruk yang sangat besar. Lagolo bertanya kepada beruk itu, "Wahai beruk, maukah engkau mengajarkan kami ilmu memanjatmu?" "Baiklah, tentu saja," jawab sang beruk. Mereka pun mendapatkan ilmu memanjat seperti beruk. Tidak lama kemudian mereka bertemu lagi dengan seekor kerbau liar yang tanduknya sangat kuat dan sangat besar. Lagolo merasa belum lengkap dan memiliki ilmu tumbuk kepala yang dimiliki oleh sang kerbau. "Wahai kerbau, maukah engkau mengajarkan kami ilmu tumbuk kepalamu?" "Baiklah, akan aku ajarkan," jawab sang kerbau. Mereka pun mendapatkan ilmu tumbuk kepala seperti kerbau. Pada suatu hari, Lagolo mempunyai usul untuk mencari ikan di laut. Usul itu pun disetujui oleh teman-temannya. Berangkatlah mereka menuju teluk kecil yang ada di dekat mereka. Tugas pertama yaitu tugas membendung air. Tugas ini jatuh kepada Sandari, karena Sandari berarti membendung air. Tugas kedua adalah tugas mengeringkan air. Tugas ini jatuh kepada La Bongo, karena Bongo berarti mengeringkan air.
Tugas ketiga adalah menangkap ikan. Tugas ini jatuh kepada La Ngepe. Karena ngepe dalam bahasa Bima adalah menangkap ikan. Lalu La Golo lah yang mengumpulkan ikan-ikan tersebut. Sembari beristirahat mencari cara agar dapat membakar ikan tersebut, dari kejauhan terlihatlah asap yang sangat mengepul. Lalu Sandari pergi ke sana untuk membakar ikan. Sesampainya di sana, ternyata itu adalah rumah Empu dan Wai raksasa. Saat Sandari meminta izin untuk membakar ikan tersebut, dari dalam rumah terdengar suara yang sangat mengerikan. Bukan hanya ikan yang aku makan, akan tetapi orangnya pun akan aku makan. Mendengar suara itu, Sandari lari tunggang langgang meninggalkan semua ikan tersebut. Lalu yang menceritakan semua itu kepada La Golo. La Golo menugaskan kembali La Bongo dan La Ngepe pergi ke sana membakar ikan. Akan tetapi mereka pulang dengan nasib yang sama seperti Sandari. Lalu La Golo dan teman-temannya pergi ke sana untuk membakar ikan kembali. La Golo mendapat nasib yang sama, yaitu diteriaki oleh sang raksasa seperti ini. Bukan hanya ikan yang aku makan, akan tetapi orangnya pun akan aku makan. Mendengar suara itu, La Golo tidak gentar sama sekali. Dengan lantang ia menantang sang raksasa tersebut. Terjadi benturan yang sangat keras antara kepala La Golo dan kepala sang raksasa. Sang raksasa mati dibuat oleh La Golo. Demi keamanan, Wai raksasa pun dibunuhnya. Mereka pun meninggali tempat tinggal Empu dan Wai raksasa. Setelah persediaan makanan habis, mereka pergi berkelana kembali ke dalam hutan. Sampailah mereka di desa yang tidak terlalu ramai penduduknya. Di sana terdengar bahwa di kerajaan sedang ada keributan. Ternyata memang benar, di kerajaan orang-orang sedang bersenang-senang memainkan berbagai permainan yang diselenggarakan. Lomba pertama yang diikuti oleh La Golo adalah lomba lari. Dengan ilmu yang diberikan oleh sang rusa, La Golo menjadi juara lomba lari kerajaan. Lomba kedua yang diikuti oleh La Golo adalah lomba panjat pinang. Lomba ini dimenangi oleh La Golo karena ilmu yang didapat oleh sang beruk. Lomba ketiga yang diikuti oleh La Golo adalah lomba tumbuk kepala melawan jagoan kerajaan. Dengan hormat, La Golo duduk bersila di depan raja, menyatakan kesediaannya untuk mengikuti perlombaan ini. Perlombaan ini dipimpin langsung oleh sang raja. Ketika aba-aba dimulai, La Golo meloncat dan berlari ke arah sang lawan, layaknya seekor kerbau liar. Sang jagoan kerajaan tergeletak di tanah tak sadarkan diri. La Golo pun menjadi jagoan kerajaan selanjutnya. Teman-teman, cerita ini mengajarkan kita bahwa kita tidak boleh menjadi anak yang nakal dan malas. Jika kita menjadi anak yang nakal dan malas, maka kita tidak akan disayangi oleh keluarga kita. Bisa-bisa kita dibuang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.